من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما أحبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا لولاكم كيفما أحبكم كيفما
Cek dasar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan anak-anakku yang tercinta, syukur alhamdulillah. Dari sekian banyak nikmat Allah, malam hari ini malam di mana ya dikampanyekan orang-orang kalau malam minggu itu pasti jalan-jalan ya, berpesta pora, bersenang-senang. Tapi ternyata malam hari ini Allah masih memudahkan langkah kita duduk di majelisnya para nabi, yaitu majelis ilmu. Alhamdulillah. Tentu malam ini saya tidak akan panjang-panjang sambutannya. Kenapa? Karena saya hanya mengantarkan acara saja pada acara inti. Nah, jadi Bapak Ibu mohon bersabar. Yang jelas yang pertama, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya kami undang itu hanya 10. Jadi kami memang menerbitkan undangan itu hanya 10 bunda. Tapi alhamdulillah berkahnya banyak jamaah yang sudah kenal kami dan bertambahnya santri-santri kami sehingga tempatnya sekarang pun penuh. Alhamdulillah. Kami mohon maaf betul gitu. Tapi setidaknya alhamdulillah malam hari ini ada kemajuan bunda. Ya, bagian depan sudah kena kipas angin. Insya Allah nanti tahap kedua bagian belakang gitu. Nah, jadi bunda-bunda kalau gerak mohon bersabar ya bunda ya. Jadi memang malam hari ini agenda kita adalah sholawatan, lalu kemudian tausiah, dan diakhiri dengan wirdus syakron yang malam hari ini akan dihandle penuh, akan dipimpin semuanya oleh Al-Mukarram Ustadz Sony ya. Jadi itu sudah kami berikan print outnya, silakan nanti bunda-bunda dan ayah-ayah ikut membaca. Sebelum kita lanjut ke acara inti, sedikit pengumuman. Alhamdulillah tahun ajaran baru ini santri kita bertambah 2 kali lipat, lebih banyak, sehingga sekarang tempat ini lebih banyak santrinya daripada tempat tidurnya. Jadi alhamdulillah setiap malam sekarang anak-anak itu yang tidak tidur di kamar, termasuk saya, itu tidurnya di luar sini bunda, kemah gitu. Nah, jadi alhamdulillah Ustaz, doa antum juga, karena kami tak terasa bunda 1 tahun. Jadi memang momentum 10 Muharram ini, Asyura ini, itu banyak peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh para nabi dan kekasih-kekasihnya Allah. Termasuk kami mengawali program dakwah di Sintang ini, pondok pesantren ini dimulai pada 10 Muharram juga. Jadi memang momentumnya malam hari ini adalah milad yang pertama, ulang tahun yang pertama. Kami tasyakuran sekaligus dalam rangka memperingati Muharram dan Asyura. Nah, ini. Jadi malam hari ini kita kami tasyakuran dan juga memperingati Asyura. Alhamdulillah tak terasa, kami masih ingat betul dulu bunda. Pondok ini pondasinya itu yang bangun bukan Pak Tukang bunda. Yang bangun saya sama santri-santri pertama bunda. Itu betul, nancep pondasi kayu jengger itu bukan Pak Tukang, tapi kami sendiri sama santri-santri. Kami masih ingat waktu itu ada orang lewat tanya, "Bang, mau bikin apa?" Saya bilang mau bikin pondok. Ketawa orangnya betul. Ketawa, kenapa? Mana ada yang mau pondok tempat gitu? Begitu kan bunda, kamu masih ingat gitu. Pondok-pondok yang besar saja susah cari santri, ini katanya. Nah waktu itu saya berdoa sama Allah, ya Allah, urusan hati
adalah miliknya Allah. Jadi maunya Allah siapa saja didatangkan ke sini. Alhamdulillah Bunda, anak-anak yang belajar di sini tidak melihat fasilitas. Makan bersama Ustadz, tidur bersama Ustadz, ya kan? Kepanasan, gerah, semuanya sama Ustadz. Alhamdulillah. Bahkan santri-santri kita sudah dari Pontianak, Melawi, bahkan ada beberapa yang di pedalaman itu Pak Kadesnya. Jadi Pak Kadesnya yang datang langsung membawa ke sini untuk mempercayakan anak-anak kepada kami. Dan alhamdulillah tahun ini beberapa anak santri yang yatim, yang dulu putus sekolah, Allah lancarkan rezeki kami sehingga tahun ini semuanya bisa sekolah. Alhamdulillah. Jadi memang kami memberikan beasiswa kepada mereka, namanya biaya santri, bukan beasiswa, karena kita di pondok. Nah, doakan ayah bunda. Alhamdulillah kami dengan izin Allah juga sudah membeli beberapa petak tanah di ujung jalan, karena memang santri kita sudah terus bertambah. Ini belum kedatangan santri kami yang dari Jawa, Sumatera, sehingga memang kami bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan tabarukan seperti ini, barokahnya Muharram dan Asyura ini, Allah ijabah kami segera mendirikan fasilitas-fasilitas belajar yang lebih banyak. Jadi ayah bunda jangan sungkan-sungkan ke sini, silaturahim ke sini, monggo silakan. 24 jam kami melayani. Kami tidak pernah menutup pintu karena tidak ada pintunya bunda. Nah ini kamar saya yang tengah bunda, ayah bunda. Jadi kamar saya ini yang tengah. 4 kamar itu adalah santri, gitu. Jadi memang saya tidak tidur rumah. Walaupun orang tua saya punya rumah yang mewah, saya tidak. Kenapa? Karena program di pondok ini namanya mulazamah. Mulazamah itu adalah santri sama kiainya itu yang hidup bareng, belajar bareng, bekerja bareng, bersih-bersih bareng, semuanya bareng. Sehingga baik buruknya guru itu dilihat oleh santri. Nah, doakan semoga kami istiqomah, Allah mudahkan kami cepat-cepat bisa membangun fasilitas lagi. Santri putri pun sudah dipisah bunda, santri putri sementara ini pakai rumah karena memang sudah tidak nampung lagi tempatnya. Itulah kenapa bunda tempat ini kami beri nama Darul Aulia. Nah, kalau Darul Aulia itu kami berdoa atas ridho guru-guru kami. Tempat ini memang didatangi oleh para kekasih-kekasihnya Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita dihadiri oleh seorang tamu yang alim, sahabat saya, gitu kan, sahabat baik, gitu. Al-Mukarram Ustadz Raden Soni, yang saya kenal dengan Ustadz Abdullah. Malam hari ini kita akan belajar bersama dengan beliau. Mohon ayah bunda bersabar karena malam ini malam minggu jangan keburu pulang ya. Kita kalau 31 Desember saja siap begadang anak-anak kita nunggu kembang api, padahal itu bukan tahun baru kita. Sedangkan ini tahun baru kita kok kita keburu-buru pulang. Nah, jadi malu sama Kanjeng Nabi, sungkan. Itu saja saya pikir sambutan dari kami bunda. Jadi nanti pembacaan sholawat, tausiah langsung ditutup wirdus syakron, itu saya serahkan kepada Ustadz Raden Soni untuk memimpin. Saya pikir itu saja cukup bunda. Nanti ada pun informasi lebih lanjut kita sambil ramah tamah sambil diskusi nanti ya. Yang penting acara ini dulu. Itu saja dari kami. Ayo kita awali majelis yang penuh kemuliaan malam hari ini dengan bertawassul dengan Al-Fatihah ya. Ayo bunda, ayo kita tata hati, tata pikiran, kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah dengan khusyuk, tawadhu dan tadarruk. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi وثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المورثين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا صاحب القدر الجيلاني وكل من تبعهم بإحسان ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita doakan juga orang tua dan guru-guru kita yang sudah meninggal.
وثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها خصوصا أبانا وأمهاتنا وجدادنا وجددنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وسادتنا سادتنا وخصوصا إلى روح, silakan sebut keluarga masing-masing. وخصوصا إلى روحا ولمن اجتمعنا هنا بسببه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah yang terakhir untuk kita semua yang hadir di majelis yang penuh kemuliaan malam hari ini. Semoga di tahun baru Hijriah ini Allah jauhkan kita dari bala, musibah, bencana dan penyakit. Allah limpahkan keberkahan umur, keberkahan sehat, keberkahan rizki. Yang sedang sakit Allah angkat sakitnya, yang sedang kesulitan Allah beri jalan keluar, yang sedang kesempitan Allah lapangkan, yang sedang banyak hutang Allah lunaskan, yang sedang berdagang, berbisnis, bekerja. Semoga Allah limpahkan rizki yang banyak, lagi halal, lagi berkah. Semoga Allah karuniai kita anak cucu keturunan yang soleh dan solehah, yang ahli Quran, ahli agama, taat kepada Allah dan Rasulnya, serta berbakti pada kedua orang tuanya. Dan semoga Allah senantiasa istiqomahkan kita dalam amal soleh sampai husnul khatimah dan dikabulkan segala hajat kita fid dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah dan anak-anak yang tercinta, seluruh waktu saya persilahkan kepada Al-Ustaz Raden Soni. Mohon bimbingan ilmunya ya Ustaz ya. Tidak usah khawatir Ustaz, insya Allah tidak hujan malam hari ini. Kalau Karomah Antum kan hujan, kalau di Darul Aulia tidak pernah hujan Ustaz majelisnya. Terbalik. Jadi kita saling melengkapi Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Dapat Ustaz.
لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملا به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا صلى الله عليه قد كان ينظر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قشي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ رسول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك كف واعلم برفع إلى إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه وحينما عملت به آمنة لم تسك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما عملت به أن المهيمن الشرف الأكوان صلى الله عليه بالدور من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل جهان فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرد الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي السلام عليك
sudah jam 9. Sebelumnya mohon maaf, vokalnya batuk pilek demam, backing vokalnya batuk pilek demam. Tapi yang backing suara tidak ada mic-nya. Mudah-mudahan berkah. Amin. Ya kan? Dengan keterbatasan inilah akan menjadi sejarah, akan menjadi cerita kelak kepada anak-anak kita ketika kita sudah tiada. Betul Bapak Ibu? Dengan merintis sakitnya kita membangun suatu fondasi agama Allah, ya. Dengan sakitnya kita mendirikan Miring. Pasir. agama Allah. Karena apa Bapak Ibu? Luar biasa Ustaz Haidar. Beliau dengan merintis dari nol, dengan sakit, hujan kehujanan, panas kepanasan, tidur tak nyenyak, kadang ditendang oleh santrinya pas tidur. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Inilah keberkahan yang akan jadi kekal kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti yang mana seperti warisan. Orang tua kaya, orang tua hebat, punya nama, punya jabatan, kaya raya. Akhirnya anaknya membangun pondok pesantren, belum tentu senikmat, belum tentu seberkah seperti orang yang dari nol merintis. Maka dengan itu Bapak Ibu, alhamdulillah, masya Allah beliau. Kalau tidak ada ketakwaan yang hadir di dalam hati Ustaz Haidar, tidak akan terwujud namanya pondok pesantren Darul Aulia. Maka dengannya, wa may yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memikirkan umat manusia, barang siapa yang memikirkan kecerdasan penerus daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa dipastikan di dalam hati seorang tersebut tertanam di dalamnya yakni yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minkum. Mudah-mudahan kita semua memiliki takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan merintis Ustaz Haidar pada saat ini, alhamdulillah sempat mengikutilah dari yang tidak mengatakan awal-awal, tidak lah, udah pertengahan lah mungkin. Saya sedikit terharu, ini sedikit cerita sebelum masuk kepada tema Muharram pada saat ini. Saya sedikit terharu awalnya, luar biasa ini. Mampu. Saya saja tempatnya sudah enak, Bu. Tempatnya sudah luas. Belum bisa menampung santri yang mukim. Masjid Majlis Rasulullah saat ini, markas Rasulullah yang saya dirikan itu 10 kali 14, lantai cor, bangunannya rapi, tapi belum mampu seperti beliau bisa menampung santri seperti saat ini. Masya Allah, ini semua adalah kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah sudah memberikan kemampuan kepada Ustaz Haidar, tapi belum mampu diberikan kepada Ustaz Soni. Masalah tempat saya lebih bagus, tapi kau belum mampu karena belum diberikan, belum dipercaya oleh Allah. Saya punya berangan-angan awal tahun nanti menerima santri yang mukim, tapi saya menerima yang lulus SD. Kalau beliau ini campur nih, ada yang SD, SMP, SMA. Kalau saya khusus yang lulus SD, berarti sudah masuk SMP, jenjang SMP, jenjang SMA. Itu niatan cita-cita. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka dengan itu saya iri, Bu, merupi terus. Jadi saya iri kepada beliau, tempat yang terbatas, tempat apa adanya, tapi taklim, pengajian berjalan dengan lancar, Masya Allah.
cocoklah nama tempat ini dengan nama Darul Aulia. Kalau bukan aulia yang membangun ini, tidak akan bisa berdiri dan menampung santri hingga akhirnya berjalan dengan lancar. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini berkah daripada para aulia sholihin. Mungkin bapak ibu melihat sederhana nih, sederhana. Bandingkan dengan tempat yang sudah mewah. Kita lihat, bandingkan tempat yang sederhana dengan pesantren sudah mewah. Belum tentu sama keberkahannya, Bapak Ibu sekalian. Keberkahan pondok pesantren, keberkahan majlis taklim itu tergantung kepada siapa pengasuh dan pemimpinnya. Kalau pemimpinnya ikhlas karena Allah untuk dakwah, menyebarkan, membesarkan agama Allah, insya Allah dia tergolong dari orang-orang wali min auliyaillah. Amin, amin. Secara zahir kasat manusia mungkin dilihat Bapak Ibu seperti orang biasa. Itu pandangan kita. Kita belum tentu memandang Ustaz Haidar kayaknya biasa aja. Betul, Bro? Pandangan kita biasa karena keterbatasan kita pandangan secara hakikat. Setelah zahir, Ustaz Haidar biasa. Tapi coba kita lihat manusia yang biasa dipandang sebelah mata, dipandang orang biasa, tapi kok mampu mendirikan pondok pesantren dan ada santrinya, dan santrinya luar biasa. Ini perlu pendidikan yang luar biasa, bukan mudah Bapak Ibu. Sini saya tanya sekarang Bapak Ibu. Ibu punya anak 2, repot enggak, Bu? Punya anak 2 repot enggak, Bu? 3, 4, apalagi hampir 40. Bukan repot lagi, stres. Betul, Bu? Makanya banyak dititipkan di pondok pesantren karena tidak mampu. Kalau sudah seorang manusia dititipkan seorang manusia, apalagi berjumlah sudah 40, berarti dia bukan manusia biasa. Pandangan kita biasa, tapi pandangan Allah, dia adalah manusia yang diberikan, dianugerahi oleh Allah kemampuan dan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu banyak kisah-kisah, Bu, Pak. Banyak ingin berjumpa dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Bu, pernah ketemu Nabi Khidir? Ketika saya pernah pondok pesantren di Bogor, Bapak Ibu. Ya, pernah pondok di pesantren Bogor. Itu namanya Majlis Taklim Al-Busra. Jadi dipimpin dulu, didirikan oleh Sayyidina Al-Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segaf. Saya punya guru saat itu. Saya mondok di Bogor SMP-nya. Saat itu Al-Busra mencari air sangatlah susah. Ngebor air sumur bor tidak dapat. Hingga akhirnya beliau berpuasa 40 hari. Sayyidina Al-Walid Habib Abdurrahman Segaf. Waktu itu umur beliau kurang lebih hampir 100 lah. Karena saya mengikuti beliau 1 tahun, habis itu meninggal dunia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata yang menggali sumur daripada Majlis Al-Busra, yakni Nabiullah Khidir alaihi salam, hanya 1 meter. Digali Nabi Khidir hanya 1 meter. Hingga akhirnya airnya meluncur. Bayangkan sampai saat ini sudah dipagar. Sekarang dibuka saat pengajian akbar. Alhamdulillah. Kenapa bisa seperti itu? Karena kedekatan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu Bapak Ibu, jangan sekali-sekali kita meremehkan daripada kasih Allah. Jangan sekali-kali merendahkan orang-orang yang berdakwah untuk membesarkan agama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Suatu hari nanti, kalau engkau menghina orang-orang yang membesarkan agama Allah, yang mensyiarkan agama Allah, salah satunya di dunia pendidikan saat ini seperti Ustaz Haidar ini,
engkau menghinanya, engkau memfitnahnya, ketahuilah kalau engkau tidak diberikan bala oleh Allah, maka bisa jadi diberikan kepada anak-anak kalian. Na'udzubillah min. Maka dengan itu Bapak Ibu, hati-hati, lisannya orang yang menyebarkan agama Allah itu tajam. Mungkin dalam hari-harinya engkau memandang orang yang menyiarkan agama Allah itu biasa. Mungkin dia mendengarkan fitnah di mana-mana, omongan yang tidak baik di mana-mana. Di saat dia malam hari, di pertengahan malam, di jam 2 malam, dia terbangun. Saya merinding. Dia terbangun, Ustaz Haidar terbangun, dan dia berkomunikasi dengan Allah. Ya Rabb, beginikah ujian yang engkau berikan? Padahal diriku niat karena engkau ya Allah untuk membesarkan agama Allah, tapi ujian bertubi-tubi, fitnah, cacian, makian. Maka dengan ini ya Rabb, kuserahkan semua urusan dunia yang fana ini, dunia yang sesaat ini, kuserahkan kepadamu ya Allah, engkau yang maha tahu. Maka dengan itu Bapak Ibu, jangan kita melihat kondisi seperti ini. Bisa jadi yang kita hina setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang, ini akan menjadi besar dan berkah. Amin ya Rabbal. Hingga akhirnya banyak yang menyesal di saat ketika baru memulai mendirikan pondok pesantren seperti ini, acuh tak acuh. Ketika sudah besar, banyak umat menyesal. Ya Allah, coba dulu saya dari awal ikut bantu, saya dekat dengan Ustaz Haidar. Sekarang susah saya ketemu Ustaz Haidar, mau bertamu aja mau antri dulu. Jadi Bu, jangan nunggu Ustaz Haidar besar. Kalau udah besar, udah jadi terkenal, udah masyhur, susah ketemu saya dan nanti. Ujung-ujungnya mau ketemu, antri dulu. Ditanya oleh penjaga gerbang, ya Bu, mau ketemu siapa? Ustaz Haidar. Oh, tunggu Bu, lagi ada tamu. Yang dalam ada 5. Antrinya jam 8, ketemu jam 12. Merasa kau. Dulu masih nyantai, ngopi, nyantai di pinggir jalan, tidak ada yang nengok. Betul Bu? Begitu juga kisah Sayyidina Walid. Saya punya guru Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sagad. Beliau ini wali min awliyaillah, wali besar. Dia berdakwah ke surau, muridnya yang datang jamaah cuma 2. Habis itu hanya seminggu 2 minggu diusir sama orang pengurus surau itu. Pindah lagi ke masjid sebelah, datang dakwah, buka pengajian, hanya 5-6 orang. Tidak lama diusir. Pernah dalam riwayat beliau itu diludahi. Kau itu siapa? Orang asing, tidak dikenal. Akhirnya beliau dengan sabar. Akhirnya karena sudah di tengah kota tidak diterima, dia masuk ke dalam pedalaman. Namanya Citayam. Citayam. Yang terkenal waktu itu Citayam apa? Yang ngetren itu? Fashion Citayam apa? Citayam Fashion Week. Itulah pokoknya ngerti lah bahasa itu. Ya, Citayam tempatnya. Itu dahulu hutan masuk ke pedalaman. Kalau dulu masuk ke pedalaman itu sampai mobil kalau tidak double garda tidak bisa masuk. Udah tidak diterima di tengah kota. Beliau itu masih muda. Di saat beliau membuka di tengah hutan, saat ini orang Jakarta pergi ke Citayam 2-3 jam menempuh perjalanan. Dia tahu kalau itu wali min auliyaillah kalau sudah tua, sudah berhasil, sudah besar, sudah masyhur. Dulu masih muda, acuh tak acuh. Maka dengan ini Bapak Ibu, yuk kita ikut partisipasi membesarkan Saum Darul Aulia ini. Ini ada tempat-tempat yang soleh, ini tempat-tempat yang mulia. Dengan kita merintis saat ini, kita sumbangkan apa yang kita punya, baik tenaga, pikiran, waktu, tenaga, rizki kita. Walaupun 10.000, 20.000. Oh mungkin anak santrinya kurang air galon. Oh Ustaz, saya tiap bulan 10 galon. Jadi udah pas duit air galon. Betul Bu? Paling tidak seperti itu. Dan itu akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru pembukaan Bu.
belum mulai. Jam berapa? Aman sampai jam. Oh aman kata beliau. Aman. Lanjut berlanjut. Ini baru permulaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. وعند ذكر حبيبه وأوليائه الصالحين تتنزل الرحمات والبركات والنفحات. والصلاة والسلام على صاحب المعجزات البينات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومنقذنا ونور قلوبنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم. أما بعد. Mohon maaf karena lagi batuk, jadi harus dimaklumi Bu ya. Makanya dah lemes nih, sakit badan rupanya batuk, terik semua. Tapi saya tahan-tahan, tidak apa-apa. Bismillah. Insyaallah 10 menit ya, ada salam lama. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saat ini kita berada di tempat yang mulia. Saat ini kita berada di bulan yang mulia. Bulan apa Bu? Bulan Muharram. Tahu Bu bulan Muharram itu apa? Bulan yang mana banyak keistimewaan yang Allah turunkan di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Bulan Muharram, kita sudah tahu Allah menunjukkan daripada keistimewaannya, Allah mewujudkan daripada keberadaannya, langsung dilihat oleh kasat mata manusia, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengannya banyak diriwayatkan bulan Muharram adalah bulan yang mana bulan yang keramat. Di wong Jawa iki bulan yang keramat iki, duwe keris, duwe tongkat, duwe cincin. Nah, ini udah dimandikan kemarin nih. Bunga 7 rupa. Jangan sembarangan, cincinnya hati-hati. Mana yang kau nyentuh ini mental itu. Apalagi hijau ini. Ini petuah semua nih. Nah, bercanda. Biar tak ngantuk. Ya. Jadi bulan Muharram adalah bulan yang mana penuh keistimewaan. Kita tahu Nabi Allah Ibrahim diselamatkan oleh Allah di bulan Muharram. Dari apa? Dari kobaran api daripada api Raja Namrud. Ketika Nabi Ibrahim dimasukkan, dibakar di dalam api, Allah langsung berfirman kepada api, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, di saat Nabi Ibrahim masuk ke dalam dirimu, maka dinginlah engkau. Saat itu Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, sehelai rambut pun tidak tersentuh oleh api. Maka dengan itu, saat ini kelebihan Allah, keagungan Allah, bayangkan sudah dibuktikan secara kasat mata. Kalau bukan Allah, Nabi Ibrahim sudah hangus terbakar. Begitu juga Nabi Allah Nuh alaihissalam selamat daripada banjir bandang. Banyak para nabi dan rasul lainnya diselamatkan oleh Allah di bulan Muharram. Coba terjadi
pada tahun ini mungkin Ustaz Haidar misal Ustaz Haidar, tapi jangan ya jauh lah, kurs semangat kata orang sini, ketabrak misalnya, kurs semangat, kasihan istrinya ya. Ketika mau tabrakan mobilnya bruk, habis. Ustaz Haidar keluar dari mobilnya ada penyok berdiri, hanya berdoa, usap muka. Wih, kenapa Ustaz? Kenapa apa? Bulan Muharram. Akhirnya apa? Oh iya, bulan Muharram Allah banyak turunkan kelebihan keagungan secara kasat mata. Tuh, seandainya kejadian, oh gempar. Makanya Allah mencabut. Kalau para nabi dan rasul itu mukjizat. Tapi alhamdulillah daripada sejarah Pak, sejarah dari para nabi dan rasul yang dibantu, ditolong oleh Allah secara kasat mata kita, nyata dipandang oleh manusia zaman dulu. Berarti saat inilah apa yang harus kita ambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Kita punya akal enggak? Punya pikiran enggak? Nah, tahun baru Hijri berarti tahun berganti masa, berganti waktu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita menjadi manusia yang berpikir, kalau kita menjadi manusia yang berakal, mau hidup panjang umur 80, mau 70, 50, 60, mau nak? Jawab mau. 60, 70, 80, 90. Wah, pada nyerah semua. Nah, berarti kita sadar punya akal. Berarti kita semua pasti meninggal dunia. Semua pasti kita lantas apa yang harus kita sombongkan, Bu? Betul atau betul? Apa yang harus kita banggakan? Kata baginda Nabi, hasalu ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku, kata baginda Nabi, antara 60 dan 70, dan sedikit lebih daripada itu, Bu. Jadi apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita sombongkan? Berarti kita harus berpikir. Berarti kita harus punya akal. Oh, aku ini paling lah 70, 80, 90. Habis itu meninggal dunia, mati. Kalau gitu ya Allah, berikan aku sehat, bisa mencari duit, bisa bantu orang lain. Apa yang harus kita pikirkan lagi, Bapak Ibu? Habiskanlah waktu kita, habiskanlah tenaga kita untuk selalu memikirkan agama Allah, untuk memikirkan syiar agama Allah, untuk memikirkan saudara-saudara kita sesama bisa kita bantu. Toh juga mati. Bagus mati dalam memikirkan saudara kita, bagus kita mati dalam memikirkan syiar agama Allah, daripada kita juga pasti mati tapi dalam keadaan tidak memikirkan agama Allah. Na'udzubillah min. Sama-sama aja kita mati juga, Bu, Pak. Betul. Maka dengan itu perpindahan tahun yang baru ini, yuk kita mengintrospeksi diri. Saya mau tanya, ada ndak di sini yang ndak punya dosa? Maju yang merasa ndak punya dosa. Ada yang ndak punya dosa? Pada diam semua. Siapa yang ndak punya dosa? Saya nggak ada adik bayi. Oh, adik bayi, coba itu dibawa ke depan. Baik, Bu, perhatikan. Kita semua ini banyak dosa.
Jadi disitulah saat di bulan Muharram ini adalah bulan yang mustajab. Bulan yang mustajab. Bangunlah di pertengahan malam. Bangun tak tengah malam nih? Bangun sambil mejam mata, pipis. Habis itu pejam mata, masuk kamar, geletak, ngorok. Bu, belajar. Barang itu memang harus belajar. Kalau tidak dipaksa, tidak bisa. Karena apa, Bu? Pertengahan malam itu adalah malam yang mana para malaikat turun begitu banyak. Pertengahan malam jam 2 lah, jam 2. Pertigaan jam 2-an. Itu malaikat kalau kita bisa melihat, itu ribuan malaikat turun ke muka bumi. Untuk mencari apa? Untuk mencari menurunkan rahmatnya dari Allah, mencari di mana hamba-hamba Allah yang lagi sujud bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa di tengah malam itu waktu yang mustajab? Karena pertama malaikat Allah ribuan turun ke muka bumi di pertengahan malam. Kedua, sangat sedikit hamba Allah umat Nabi Muhammad yang terbangun di pertengahan malam. Lebih banyak yang tertidur. Dengan banyaknya seluruh dunia pertengahan malam pada tertidur, kita terbangun. Akhirnya malaikat enak ngelihat, mencari, oh itu sedikit yang terbangun. Hingga akhirnya barang siapa Bapak Ibu yang membiasakan bangun di tengah malam, walaupun dosa banyak, dosa muluk-muluk lah, 2 rakaat jadi. 2 rakaat, misalnya malas, aduh hai. Apalagi kalau mandi duluan tuh. Nah itu perang sendiri lah tuh. Ya kan? Aduh harus mandi dulu nih, kalau tak mandi tak bisa sholat nih. Ya kan? Makanya pandai-pandai ngatur waktu. Ya kan? Ada ketawa yang merasa. Jadi mandi biar seger. Habis itu sabunan wangian. Ingat, kalau kepingin tak ketemu Rasulullah. Betul. Ini saya kasih kiat-kiatnya, kaifiah bertemu Rasulullah SAW. Jadi saya punya kitab bagaimana cara untuk bisa berjumpa Rasulullah. Ya, caranya satu. Memang berat mau ketemu Rasulullah. Pertama, Senin Kamis harus berpuasa. Itu yang berat tuh pada puasa, Ustaz. Betul, sama sampai ngomong juga sama, berat. Ya kan? Kedua, ini kita kasih tahu nih kaifiat cara-caranya. Kedua, perbanyaklah sholawat. Satu hari kalau bisa 1000 kali. Kalau tidak mampu, saya punya sholawat jitu. Pendek saja, tapi sama saja dia membaca sholawat miliaran sekali sholawat. Pendeknya sholawat itu tidak sembarangan saya kasih. Itu khusus. Tunggu saya lihat orang dulu. Itu satu sekali sholawat, itu sama saja dia membaca miliaran sholawat. Itu saya dapat ijazah dari saya punya guru pertama, Sayyidina Walid Abuya Hasan bin Abdul Latif, pengurus pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren Jawa Timur Malang. Abuya Hasan bin Abdul Latif, pondok pesantren Darus Sa'adah Al-Islami. Nah, saat ini saya akan mendirikan pondok pesantren Darus Sa'adah Al-Islami cabang daripada Malang, Jawa Timur. Karena kita urusan pondok sana. Saya dapat ijazah sholawat itu juga dari Al-Habib Bagir bin Saleh Maulad Dawilah, Al-Habib Muhammad bin Syihab, dan para habaib guru-guru mulia kami yang sudah sepuh-sepuh. Itu ijazah dijazahkan pada kami. Ustaz ijazahkan nanti. Barang itu tidak sembarangan. Dia harus diuji, dilihat kesetiaannya, dilihat keistiqomahannya, barulah kita bisa melihat, kita memberikan ijazah. Perbanyak sholawat. Ketiga, kalau bangun malam, bangun malam. Ini khusus bapak-bapak dulu. Rasulullah itu paling suka pakai jubah. Biasanya kalau udah hijau putih.
imamah putih atau enggak hijau. Ya, banyak para aulia yang bermimpi Rasulullah. Rasulullah sering pakai warna imamah, pakai warna hijau. Gomis hijau, pokok putih hijau. Maka dengan itu, ini bagi bapak-bapak, kalau bangun itu setelah mandi pakai jubahnya, pakai gomis. Nih kayak gini gomis. Habis itu rangkap dengan jubah yang rangkap, tahu ya? Yang dirangkap dilapis lagi itu. Habis itu pakai imamah. Orang yang sholat dengan imamah dengan yang tidak pakai imamah beda pahalanya, Bu, Pak. Beda. Maka dengan itu, kalau tidak biasa pakai imamah di luar, dalam rumah saja bermunajat kepada Allah. Karena malaikat senang kalau ada hamba Allah, umat Nabi Muhammad pakai gomis, pakai imamah. Jangan lupa minyak wanginya yang banyak. Sekelilingnya itu diwangiin, sijadah jangan pula tidak diwangiin. Pas sujud bau belacan, pas gini tidak jadi busuk. Ini gara-gara adik lah, ini kakinya hijab belacan tadi ini. Ujung-ujungnya konsentrasinya hilang, busuknya kurang. Nah, maka dengan itu, ini kaifiat, cara. Dan yang terpenting, Bu, hati. Hati kita harus sabar. Hati kita harus lembut. Ustaz, bagaimana hatiku selalu keras? Nah, betul, Bu? Betul, Pak? Hati ini kadang-kadang bergejolak ketika engkau dalam keadaan emosional yang tinggi. Di saat engkau lagi datangnya suatu marah yang sangat tinggi, cepat-cepatlah engkau pulang dan cepat-cepatlah ambil wudu dan beristighfar kepada Allah Subhanahu. Di saat engkau mengucapkan istighfar, maka emosional, dosa yang kecil-kecil tadi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam itu mudah, Bu. Islam itu mudah atau mudah, Bu? Islam itu mudah, tidak ada yang ribet. Karena Islam memberikan kepada hambanya, Rasulullah menghantarkan umatnya sebagaimana kemampuan daripada umatnya. Sholat aja gampang, tidak bisa berdiri, duduk dan sampai baring, sampai kedipan mata, tidak bisa lagi, ya innalillahi. Ya kan? Sangat mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu kembali pada konteks malam hari ini, yuk kita hijrah. Yuk kita hijrah, Bapak. Mumpung kita tidak terlambat, mumpung kita belum terlambat. Karena apa, Bu? Bertambahnya usia, bertambahnya umur bukan berarti kita makin panjang, berarti semakin dekat dengan kematian. Udah dekat dengan kuburan. Jangan bangga, apalagi sampai happy birthday to you. Allah, aku bilang tak jelas nih, ya kan? Sudah jelas. Habib Rizik memberikan karangan selawatnya apa itu? Tahu semuanya. Mabrur alba mabrur. Nah, kan aja itu. Pakai secara Islami. Jangan happy birthday to you, makan pakai kenasin belacan, pakai happy birthday to you. Ya kan? Mending kalau pakai hamburger. Tapi tidak enak hamburger itu, enakan nasi, ikan asin sambal, pakai sayur bening mantep. Tidak enak hamburger, pizza itu tidak enak. Ya, saya bilang enak, tidak enak. Tapi jangan sampai kalau kita nanti ulang tahun anak-anak kita, jangan happy birthday to you, tapi mabruk alfa mabruk. Jadi intinya pertemuan pada malam hari ini, pertama, yuk kita kembali hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tahun yang lalu, 1 tahun yang sudah kita lewati, Bu, yang sudah kita lewati, banyak dosa, banyak maksiat. Pada saat ini kita menangis, kita meneteskan air mata di malam hari untuk beristighfar kepada Allah. Insya Allah kedepannya sampai akhir hayat kita
kita semua husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal. Karena barang siapa yang meneteskan air mata di tengah malam, barang siapa yang mampu meneteskan air mata, mengeluarkan air mata di dalam matanya, bahwasanya ia akan diselamatkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya barang siapa yang menangis di dunia, maka di akhirat nanti dia akan tersenyum. Amin ya rabbal. Maka jangan dengan waktu yang tersisa, dengan waktu yang sangatlah, ya kita tidak tahu namanya umur, apalagi umur yang sudah berumur. Banyak istighfar. Yang udah 60 ke atas, 70 ke atas, nah banyak-banyak istighfar tuh. Yang merasa 60-70, hoi. Yang merasa 60-70, banyak istighfar. Bukan berarti kita itu dilarang mencari dunia. Dunia memang harus kita cari, Pak. Dunia dicari dah, Bu. Harta harus cari dah. Harus dicari. Karena mencari harta memang hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena untuk menafkahi keluar. Barang siapa di dalam suatu keluarga tidak menafkahi daripada anak istrinya, berarti suami Pak, didengarkan Pak. Pak, dengarkan. Suami berarti ini. Barang siapa seorang suami tidak menafkahi anak istrinya di dalam kehidupan di dunia, terlantar, apalagi mohon maaf dia sampai minta, naudzubillah, maka seorang suami tersebut sudah dipastikan akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu. Naudzubillah, amin. Tapi suami-suami yang hadir insya Allah semua istiqomah menafkahi keluarganya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang hadir bapak yang hadir pada malam hari ini, rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan daripada masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Udah banyak teler nih. Nah, udah bandeng ikan asin nih. Udah banyak teler semua. Setengah 10 rupanya. Masih sore di mana, Ustaz? Masih sore katanya. Udah gelap nih, gimana sore, ya kan? Baik Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya pertama adalah harus hijrah, introspeksi diri. Yang mungkin dulu suka ngomongin orang, betul Bu? Mungkin dulu suka memfitnah orang, betul Bu? Mungkin dulu suka merendahkan orang, betul Bu? Kenapa sih ibu ya Ustaz nih? Iya, karena biasa ibu-ibu suka ngumpi masalahnya. Kalau bapak-bapak ini biasanya agak kurang ngomongnya. Kalau ada emak-emak, oh iya itulah emak semua disebut tuh. Tapi insya Allah ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini lisannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua rizki-rizki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang mustajab ini, di bulan Muharram ini, yang mana Allah turunkan kelebihannya, mudah-mudahan kita semuanya dihilangkan, mudah-mudahan kita diangkat bala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan yang terpenting, apabila kita nanti dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan di saat nyawa kita akan ditarik oleh malaikat, saat sampai di tenggorokan, nyawa kita sudah sampai tenggorokan, malaikat Allah sudah menghadap kita dan kita terbelangak, mata kita mendelik, mulut kita terbuka karena kita melihat malaikat yang hadir di hadapan kita. Mudah-mudahan di saat malaikat mau mencabut nyawa kita, lisan kita mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sama-sama. La ilaha illallah. La La
Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa ahya namut. Wa 'ala nab'as insyaallah ta'ala min aminin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan pembacaan zikir daripada Wirdus Sakron. Ibu-ibu sudah ada baca fotokopian, ada fotokopiannya. Halaman terakhir. Wirdus Sakron ini, Bu, yang mana dikarang oleh Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakron. Perhatikan manfaatnya, mumpung saya di sini. Wirdus Sakron dikarang oleh Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakron. Tujuannya apa? Di zaman beliau banyak terjadi hal di luar nalar manusia. Banyak terjadi hal-hal yang tidak pantas, yang tidak mampu dikendalikan oleh kasat mata manusia. Di zaman beliau banyak kejadian-kejadian di lingkungannya penuh dengan mara bahaya. Akhirnya Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakron ini berpikir, beliau ini adalah wali bin awliyaillah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ini Wirdus Sakron, saya dapat ijazah dari guru kuliah kami. Jadi tidak sembarangan daripada kita membaca saja. Kami alhamdulillah Ustaz Haidar, kami saling membantu, saling melengkapi. Kami mendapatkan ijazah, kita bagikan ke beliau. Beliau mendapatkan ijazah dari gurunya. Saya minta dari beliau, jadi sanad daripada guru kita itu bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Wirdus Sakron ini adalah penjagaan kita, baik penjagaan daripada hal yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi Bapak Ibu, ini Wirdus Sakron ada kalimat di situ, kalimat sun, ada Bu? Sun itu dalam guru, artinya itu adalah pagar. Pak, dan kami diijazahkan oleh guru-guru kami ketika kalimat sur, pagar tadi, telunjuk angkat. Coba angkat. Telunjuk diangkat. Itu ngelingkarnya ke kiri 3 kali. Niatan pertama sambil membayangkan, Bu, mana yang mau dijaga? Rumah. Mau jaga anak saya yang di Jawa lagi belajar. Mau jaga kebun saya di kampung. Mau jaga rumah saya. Mau jaga semuanya. Jadi suruh sambil membayangkan, oh saya mau jaga anak saya. Bisa dikirim. Anak saya si A namanya. Oh kebun saya si B. Oh rumah saya sering kecurian. Tuh, kirim. Istiqomah dah. Ada 2 kali. Ada yang juga nanti tatarusna billah. Ada itu 3 kali juga. Sambil membayangkan mana yang mau dijaga. Jelas, jaga diri sendiri pasti, ya. Makanya supaya tidak kerasukan, kerasukan macam-macam itu. Apalagi rumahnya tengah hutan. Oh, ini masih hutan wisata sebelah nih. Hutan. Alhamdulillah. Darul Aulia mengamalkan ini supaya para santrinya dijaga oleh Allah Subhanahu. Bisa dibaca, Bu? Yuk kita sama-sama. Ustadz akan baca pelan-pelan, tidak buru-buru, pelan-pelan supaya sama-sama bisa baca. Dan ini nanti jawab qabil tu ijazah. Ketika saya katakan aja cukup ijazah. Sebagai bahasa Arab lah, nanti bingung kalian. Oleh bahasa Indonesia aja lah. Kalau saya bilang saya ijazahkan kepada kalian, jawabnya saya terima ijazahnya. Nah, gitu aja ya. Saya terima. Jadi guru-guru saya yang sudah meninggal dunia itu akan selalu menjaga karena ijazah kita bersambung. Paham Bapak Ibu? Ketika saya ijazahkan kepada kalian, jawab saya terima ijazahnya. Baik.
Jadi wirdus sakral ini saya dapatkan dari guru mulia kami Abu Hasan bin Abdul Latif, Habib Bagi bin Saleh Maulid Tawilah, Habib Muhammad bin Habib Syabuk bin Salim, Habib Muhammad bin Syihab daripada Sayyid Walid, Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Ghani Segaf, dan para habaib lainnya dan guru-guru mulia lainnya, yang mana wirdus sakral ini yang dikarang oleh Habib Ali bin Abi Bakar Az-Zakran saya ijazahkan kepada kalian semua. Alhamdulillah. Baik, kita mulai, kita baca sama-sama pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtaqtu bidarbillah tuluhu ma sya'allah kulluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saffuhu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diangkat tangan telunjuknya 3 kali. Sur, sur, sur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدرت كما استدرت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور. تدرسنا بالله تدرسنا بالله تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ذات عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشأ
babi'u bimi'ati alfi 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 la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal wuhus wa ghairihim min sa'iril makhluqat min basharin aw syaitan aw sultan aw waswas fardun nazarahum bintikas wa qulubahum fi waswas wa aydiyahum fi iflas wa awbihum minar rijli ila ra'si la fi sahlin yajda'u wa la fi jabalin yakla'u bimi'ati alfi 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 la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Qabul. Alhamdulillah. Mungkin saja bisa sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan ada ucapan yang kurang pas, kurang berkenan. Ini semuanya memang lemah dan bodohnya saya Bapak Ibu. Apabila ada kemanfaatannya, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saja akhir kalam minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan Ustaz. Mudah-mudahan ilmu antum menjadi wasilah terbukanya hidayah dan rahmat kepada kami semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan anak-anakku yang tercinta, masih semangat? Masih semangat Bunda? Ayah-ayah masih semangat? Baru jam? Kurang seperempat Bunda. Udah ngantuk? Malu Bunda. Kalau Bunda tak percaya tuh, tengok di bundaran PI, sepanjang jalan sampai Jalan Melawi itu, orang ajeb-ajeb, itu baru berangkat Bunda. Ya, orang ya syiar-syiarnya orang fasik malam minggu ya, mereka sudah niat ya, niat mau mabuk, niat mau karaoke, niat mau zina. Berangkat dengan semangat Bunda malam ini. Mereka tidak mau pulang sebelum teler, sebelum mabuk ya. Kita yang dijamin surga oleh Allah datang ke majelisnya para nabi, berjumpa dengan pewarisnya para nabi yaitu ulama, dan pulang mendapat warisannya nabi yaitu ilmu. Kita teler ya. Malu sama kanjeng Nabi Bunda ya. Masih semangat? Alhamdulillah. Karena ini sudah penutupan Bunda. Sering saya menjelaskan dalam safari dakwah Muharram saya bahwasanya Muharram ini disebut diberi nama oleh Allah Muharram karena bulan ini segala bentuk keburukan diharamkan oleh Allah. Jadi yang suami istri biasa cekcok, biasa perang di dapur, puasa dulu sebulan ya. Jauhkan bulan ini, jaga betul kehormatan bulan ini. Betul-betul jadi bulan Muharram ya. Syahrul Hurum itu ada 4.
Ayah bunda yang dirahmati Allah, syahrul huruf itu ada 4. Makanya malam hari ini kita sama-sama tabarukan ya. Dianjurkan oleh para ulama dan guru-guru kami kalau sudah Muharram ini memperbanyak gimana? Istighfar gitu kan? Nah, bagaimana tobatnya Nabi Adam? Hafal? Rabbana ya Rabbana. Hafal Bunda? Ayo kita sama-sama baca istighfar bersama-sama ya, tobatnya Nabi Adam. Kita senandungkan bersama-sama lalu kemudian kita tutup majelis kita ya, supaya kita pulang dari majelis ini Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah perbaiki nasib keadaan kita 1 tahun yang akan datang, karena ini awal tahun. Kalau kita pandai-pandai menjaga kesucian bulan Muharram ini, maka Allah akan jaga kita selama 1 tahun yang akan datang ya. Ini 1 bulan ini menentukan nasib kita setahun Bunda. Kalau kita merusak kesucian bulan ini, maka rusaklah bulan-bulan kita yang lain nanti. Na'udzubillah min dzalik. Ayo Bunda kita beristighfar bersama. Istighfarnya Nabi Adam. Rabbana ya Rabbana Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Gitu ya Bunda ya, diperbanyak istighfar di rumah. Baik ayah bunda dan abang kakak dan anak-anakku yang tercinta, sebelum Ustadz tutup, izinkan Ustadz menyampaikan beribu-ribu terima kasih, syukron jazakumullah khair kepada seluruh jamaah yang memenuhi undangan kami ataupun yang hadir sukarela. Kami memang berdoa ayah bunda, siapapun yang datang di tempat ini dengan tujuan mencari ilmu dan mencari keberkahan majelisnya para nabi, guru-guru kami mendoakan dan kami pun mendoakan semoga semuanya memiliki derajat kekasihnya Allah. Sekecil apapun bunda, serendah apapun derajat seseorang, kalau sudah jadi kekasihnya Allah tetap bahagia dunia akhirat. Walaupun bukan wali dari golongan ahli ilmu, minimal jadi wali golongan ahli ibadah, ya kan? Guru kami ngajarkan bunda, paling tidak jalur jadi wali itu secara umum ada 3 bunda. Pertama min ahli ilmi, ini yang paling tinggi bunda derajatnya. Min ahli ilmi, ulama, ini kan pewarisnya para nabi, ya. Lalu ada juga jalur yang kedua, min ahli ibadah. Jadi karena seseorang rajin ibadah, ditambah cintanya kepada Allah, di ahli sholawat, ditambah cintanya kepada Rasulullah, jadi wali. Nah, tapi ada juga jalur yang ketiga ini bunda, yaitu min ahlul musibah. Orang yang seumur hidup diuji dengan musibah oleh Allah, seperti Nabi siapa? Ayo, Nabi siapa yang diuji seumur hidup dengan musibah yang berat? Hah? Nabi yang sakit. Hah? Nabi Ayub alaihissalam. Min ahlul musibah kata guru-guru kami, kalau dia sabar, ikhlas, ridho dengan takdirnya Allah atas musibah-musibahnya, dia bisa jadi wali. Dengan syarat tidak meninggalkan yang wajib. Kalau mau jadi wali ninggalin sholat ya bohong namanya, iya kan? Nah, baik. Ayah bunda yang dirahmati Allah, terima kasih karena sudah rawuh dumateng pondok kami. Mohon doanya, wabil khusus bunda-bunda pejuang wali santri yang tanpa kami minta bersukarela jadi panitia menyiapkan konsumsi. Ayah bunda jamaah, di Darul Aulia tidak pernah ada kepanitiaan, tidak pernah ada kepengurusan. Dan mohon maaf ayah bunda, di Darul Aulia juga tidak ada kotak infak.
Jadi memang tidak ada. Kami mendidik santri-santri kami apa? Al-yadul ula khairun minal yadis sufla. Jadi santri-santri nanti ketika sudah keluar ini harus bisa berkhidmat dengan umat. Ini kami ajarkan betul. Makanya izinkan kami malam hari ini melayani ayah bunda semua. Jadi bukan ayah bunda memberi kepada kami, tapi kami yang memberi pelayanan kepada ayah bunda. Maka dari itu kami mohon maaf kalau tempatnya terbatas dan hidangannya pun juga terbatas. Tapi itu ikhlas dari hati santri-santri kami dan wali santri kami yang sudah berjuang seharian. Mohon diikhlaskan ya bunda. Lalu juga kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Sony. Masya Allah Ustadz, afwan merepoti antum, suara antum. Ayah bunda, kami tidak bisa lepas dengan majelis Rasulullah, termasuk Ustadz Sony, baik secara pribadi maupun secara keilmuan. Kenapa? Karena ya ceritanya panjang. Intinya memang sering ya kami tiap kali ada kegiatan pasti mendatangkan majelis Rasulullah dan Ustadz Sony. Satu memang kalau bersolawat suara beliau itu menurut saya itu tiada duanya karena memang khas sekali itu. Memang karomah beliau ini di suara gitu kan, jadi suaranya itu khas banget gitu kan. Lalu kemudian nama majelis Rasulullah ini kami tidak bisa lepas juga karena guru-guru kami semuanya terhubung gitu kan, baik secara dohir maupun secara batin. Jadi jangan heran nanti kemudian hari ada acara lagi Ustadz Sony lagi, Ustadz Sony lagi, Ustadz Sony. Lalu kemudian terkait dengan Wirdus Syakron itu bunda, Wirdus Syakron itu kenapa ceritanya bisa sampai di Daurul Aulia itu ceritanya begini bunda. Suatu malam, malam Jumat ya bunda, itu kami didatangi tamu dari orang Baning. Kalau tidak percaya bunda tanya sendiri sama bosnya itu yang punya kafe Jefuska di Baning gitu. Nah itu datang mereka malam-malam jam 11 malam ngeluh. Kenapa? Karena karyawannya pada keok melihat penampakan api terbang di dapurnya. Jadi ceritanya begitu. Sehingga panik ini, gitu, panik betul, gitu. Kenapa? Kena banyak penyakit. Lalu kemudian datang minta diruqyah katanya begitu. Lah saya kan bingung, tidak tahu kronologinya kan, minta diruqyah. Akhirnya saya bilang sabar ya, tunggu malam Jumat yang akan datang, silakan datang lagi ke sini. Insya Allah nanti akan kami ajarkan doa. Tapi saya waktu itu belum tahu doa apa ini anaknya yang diajarkan gitu kan. Lalu kemudian kami beristikharah kepada Allah, minta petunjuk sama Allah, maka datanglah ya kan Habib Abu Bakar As-Syakron kepada kami. Beliau memberikan nasihat kepada kami gitu kan dalam bahasa Jawa, datango ke Ustadz Abdullah, Ustadz Sony ya, sahibul ijazah, pengirim ijazah untuk belajar Wirdus Syakron. Langsung besoknya saya WA beliau, saya minta ijazah secara resmi kepada beliau supaya saya bisa mengajarkan Wirdus Syakron. Singkat cerita bunda, malam Jumat datang. Lalu rombongan mereka itu kami ajarkan malam Jumat itu juga. Dan kami dengan izin Allah kami sampaikan besok mas, besok pagi, tidak usah lusa, besok pagi semua karyawan-karyawan yang nakal akan keluar. Betul bunda, malam dibaca bersama-sama. Besok paginya yang penampakan api terbang itu hilang, karyawannya yang suka nyolong uang usaha perusahaan pada nangis-nangis minta maaf dan minggat paginya. Tidak nunggu lama Ustaz ya. Masya Allah. Ini barokahnya kita punya zikir yang bersanad kepada guru. Alhamdulillah malam hari ini bunda semua diijazahkan sama beliau, sehingga bunda bisa mengamalkan di rumah. Tapi ijazahnya hanya untuk mengamalkan, bukan untuk mengajar. Ya, kalau mengajar nanti tentu ada syarat ketentuan yang berlaku. Tapi silakan diamalkan bunda. Itu fotokopiannya boleh dibawa. Boleh dibawa, tidak usah bayar bunda, tidak usah bayar ya. Tidak usah diganti. Itu amal soleh kami supaya pahalanya mengalir. Kalau kurang tinggal bilang. Ya Ustaz ya, kalau kurang tinggal bilang saja, tidak usah sungkan ya. Jadi begitu ceritanya ya bunda. Ya, jadi kami mohon maaf atas segala fasilitas dan hidangan yang mungkin nanti kurang memuaskan ayah bunda, mohon dimaafkan. Terakhir bunda,
pengajian kami, ini penting di pengumuman ini ya Bunda ya, perhatikan. Pengajian kami setiap malam Ahad, tidak pernah libur walaupun saya sakit. Nah ini ingat-ingat Bunda ya. Pengajian kami di Darul Aulia setiap malam Ahad tidak pernah libur walaupun saya sakit, walaupun hujan angin. Kalau tidak percaya tanya sama istri saya. 1 tahun tidak pernah libur walaupun petir menyambar hujan angin. Tidak pernah libur kami. Bahkan undangan pejabat aja saya tolak kalau malam minggu Bunda. Kenapa begitu? Karena setiap malam minggu hati kami menangis di Sintang ini. Syiar-syiar kefasikan begitu meriah di jalan-jalan. Kafe-kafe begitu gemerlap dan konsernya rame-ramean. Malam Ahad kaum muslimin pada sibuk jalan-jalan di taman untuk di taman uangnya habis untuk bakar sosis, naik odong-odong. Makanya setiap malam minggu kami membuat tradisi ya Bunda, yaitu kita habiskan malam minggu kita bersama anak tercinta kita, duduk di majelisnya para nabi. Memang malam minggu itu. Selain malam minggu tidak ada Bunda ya. Itu saja, silakan jadi Bunda, tidak perlu diundang, setiap malam minggu hadir. Itu saja ya Bunda yang dirahmati Allah. Terakhir, siapapun yang ingin umroh bersama kami silahkan WA saya, karena saya sedang bikin program pembinaan dan pendampingan jamaah umroh. Jadi umrohnya insya Allah saya sendiri yang mendampingi. Mudah-mudahan sama Ustaz Soni juga. Saya doakan ya bisa bareng. Yang jelas bersama saya. Ya, tidak ada hubungannya sama travel Bunda. Hubungannya cuma sama saya. Gitu, jadi insya Allah kita berangkat bareng. Jangan sungkan-sungkan WA saya saja atau datang langsung ke pondok ini ya. Kapanpun Bunda. Tidak punya uang Ustaz. Saya tidak berharap Bunda punya uang. Saya hanya ingin Bunda punya niat dan motivasi yang kuat ingin umroh atau haji. Kalau tidak punya uang kami ajarkan, kami dampingi, dan kami arahkan sampai punya uang, sampai berangkat Bunda ya. Jadi programnya memang umroh bareng Yai gitu ya. Memang umroh bareng kami. Jadi tidak usah malu-malu. Punya uang 10.000, bismillah. Yang penting niatnya nanti yang akan dibalas oleh Allah ya. Siapa yang ingin umroh Bunda? Wah, angkat tangan saja ragu gimana mau berangkat. Ya saya doakan ya, pokoknya silakan datang kapanpun. Itu saja dari kami ya Bunda yang dirahmati Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah angkat derajat kita dan anak cucu keturunan kita. Amin. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.